Majikan kalau melanggar itu bisa didenda dari mulai 60.000 NT sampai 300.000 NT. Dan sanksi yang kedua itu di izin kerjanya dicabut. Jadi majikan ini nggak bisa ambil TKW lagi, guys. Halo, assalamualaikum, selamat siang, guys. Di sini saya akan membagikan sebuah info buat teman-teman, terutama yang ada di PRT atau bagian informal, karena setahu saya banyak banget majikan yang menyita data TKW eh, seperti paspor dan ARC. Kalau Askes itu rata-ratanya dikasih, tapi kalau ARC sama paspor itu ada yang dikasih sama TKW-nya langsung, ada yang disimpan majikannya langsung. Nah, pengalaman aku pribadi setiap di majikan itu eh, agent aku sih ya. Kalau agent aku tuh baik, guys. Jadi agent aku tuh ngomong sama majikannya kayak gini, eh tanya sama aku, data kamu mau simpan sendiri atau tak bantu simpan kayak gitu. Terus otomatis aku bilang aku simpan sendirilah kayak gitu. Terus alhamdulillah aku sudah berganti majikan berkali-kali ya, dan majikan itu ngerti kalau data aku itu tak simpan sendiri seperti Askes, ARC, dan paspor. Nah, buat teman-teman, di Taiwan itu ada aturan baru ya setelah kejadian kemarin yang aku sempat bikin video ya. Dan di balik kejadian itu ternyata ada hikmahnya, guys. Jadi kemarin itu Taiwan mengeluarkan peraturan baru. Nah, seperti ini ya. Nanti tak bacakan. Peraturannya seperti ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, seperti ini. Pesan pengingat untuk Anda. Majikan tidak boleh melanggar hak kepemilikan atau menahan harta benda, paspor, dan kartu ARC pekerja migran. Maaf ya teman-teman, tadi ada tukang pos datang ya, bukan tukang pos sih, tukang antar paketan kayak gitu. Dan ini tak lanjut bacakan ya peraturannya. Peraturannya seperti ini. Pelanggaran ketentuan. Peraturan Layanan Ketenagakerjaan Pasal 57 Ayat 8. Majikan tidak boleh melanggar hak kepemilikan atau menahan paspor, kartu ARC atau hak atau harta benda milik pekerja migran. Dan sanksinya adalah 1. Bagi melanggar akan dikenakan sanksi denda antara 60.000 NT sampai 300.000 NT. Itu sekitar 135-an juta ya guys ya, kalau dirupiahin. Terus sanksi yang kedua adalah mencabut izin perekrutan awal dan izin mempekerjakan pekerja. Jadi majikan kalau melanggar itu bisa didenda dari mulai 60.000 NT sampai 300.000 NT. Dan sanksi yang kedua itu izin kerjanya dicabut. Jadi majikan ini nggak bisa ambil TKW lagi, guys. Terus jika ada pertanyaan silahkan hubungi 1955 untuk info lebih lanjut ya. Jadi ini peraturannya ini berguna banget buat teman-teman, terutama yang ada di informal. Nah, aku juga ada versi Mandarin ya. Versi Mandarinnya adalah seperti ini.
Jadi buat teman-teman, kalau ARC kalian atau paspor kalian disita sama majikan, kasih tahu video ini, terus kalau perlu itu SS screenshot, terus kasih tahu majikan ya, biar majikan nggak semena-mena kepada kita guys. Jadi jadilah TKW yang cerdas. Kalau ada aturan terbaru kalian harus tahu kayak gitu, biar majikan nggak seenaknya sama kita. Dan nanti kalau ada update info terbaru, saya akan share kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan oh iya, kemarin kan ada bilang tanggal 10 Agustus katanya informal nggak bisa pindah pabrik ya. Dan kemarin tanggal 13 Agustus itu ada kebijakan baru, katanya dari PRT itu sudah bisa pindah ke pabrik ya. Jadi buat teman-teman kalau yang mau pindah ke pabrik itu harus dipikir-pikir dulu ya, karena di pabrik itu pekerjaannya nggak sama di PRT. Kalian harus siap mental, siap capek. Ya terus kalau nggak ada lemburannya itu harus ngapain, harus bagaimana, harus difikirkan secara matang-matang. Oke? Jadi pesan aku di video kali ini adalah kalian kalau ada masalah sama majikan atau pasien itu lebih baik pertama adalah minta tolong sama agensi ya. Kalau agensi nggak ada respon, terus kalian jangan gegabah melakukan suatu hal yang nanti akibatnya fatal. Kalian bisa nelpon 1955 untuk berkonsultasi. Di sana ada petugasnya, nanti kalian bisa diarahkan seperti apa. Dan kalian kalau merasa 1955 itu responnya agak lambat, kalian bisa curhat sama teman kayak gitu. Imbangan lah ya, minta solusi minta solusi, minta saran, ini baiknya harus bagaimana kayak gitu. Pokoknya jangan gegabah melakukan suatu hal ya. Dan oke guys, semoga info ini bermanfaat. Semoga videonya ini bermanfaat buat teman-teman, dan pokoknya terima kasih yang udah support aku sampai sekarang, dan terima kasih juga yang udah melihat video ini, dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.